Tes Bango Kreator Podcast dimulai. Oke, sebelum kita syuting Bango Kreator, kita ngebahas konsep yang kita mau jalanin hari ini. Dan juga gue mau ngebahas tentang corona nih, virus yang lama-lama gelonjak, didiamin makin naik gitu. Gimana Bung Marker? Dampaknya itu keluh kesah keluarkan keluh kesahmu nak. ya kayak yang udah wae begitu. Kita mau serba pada kuyang bae nggak punya duit. Virus mah orang pusat pakai diambil pusing. Kan dari pemerintah intinya kita harus jaga kebersihan doang, ya kan? Iya. Jaga jarak. Iya. Terus juga hitungannya bergaul jangan banyak orang apa gimana. Ada aturannya. Cuma yang bikin orang pada takut mah apaan? Apaan? Ya itu sembako yang biasa kita pada makan tuh kayak beras, kayak minyak kita belanjain. Takut kehabisan. Udah takut kehabisan, orang paniknya di situ. Yang bikin pada takut mah itu. Yang punya Duit mah enak udah belanja, pada nyetok. Belanja kan banyak yang dihabisin semuanya. Gini mau punya duit, mau belanja apaan? Duit gua gablek. Kedawan. Gini dia punya duit terus dia mau belanja udah habis. Ya ini aja yang garam. Garam, ular, garam. Ya itu kayak yang gue nonton di IG tuh ada apaan yang dia mau belanja nih di swalayan pakai set komplit banget, susah udah ketakutan banget. Orang nyari sensasi doang. Iya makanya. Kamu nggak usah takut sama penyakit mah udah emang nyentuhin yang di atas, yang nurunin yang di atas, yang ngasih obat juga yang di atas. Ngapain mereka pada takut? Takut mati ya bang dia katanya. Itu takut mati. Mending kita ngikutin aturan pemerintah nih, yang para ahlinya, jangan pada ngikutin yang pada di apa tuh di HP tuh. Hoax semua itu mah. Makanya intinya kalau misalkan suruh diem baik di rumah ya udah diem baik gitu ya. Orang usah pakai keluar apa itu penting kita turutin. Iya. Cuma yang pada intinya nih kalau kita udah pada diem baik di rumah nih, kita yang pada nganggur nih ya. Yang pada kerja juga kan pada disuruh pada nganggur di rumah nih. Lah kita yang bener-bener dari awal yang nganggur di rumah gue mau ngapain? Suruh pada makan batu. Makanya, lah kita di rumah game main duit ya ora. Itu dia. Yang pada kerja mah enak ada bulanannya. Tadi kan bung kacang dong nih. Kalau Ya, kerja di mana tuh bung kacang gitu ya. Gimana cang lo? Iya, Suruh betul. nganggur di rumah. Ada orang duitnya lo. Nah, gue sih sebenarnya sebagai karyawan swasta ya. Ya emang sekarang perusahaan juga punya gaji semua kok. Ya. Semua gaji perusahaan juga anak gua para pekerjanya ya semuanya gajinya ya diiris-iris tipis. Dibagi-bagi. Paham kan diiris-iris tipis? Paham lah. Jadi Tipis. Kayak opak. Jadi semua juga dikecil-kecilin gitu. Ya, itu gaji apa tempe mendoan. Nah, pokoknya begitu deh, pokoknya mah gara-gara virus begini mau brengsek bener. Tapi kalau Kesel gua, kesel. kalau di kantor lu udah ada pengurangan turun sih kan? Alhamdulillah Udah. masih bagus Belum kan? Nah itu dia. Tapi yang dikurangin itu tadi penggajian itu masih diiris-iris. Ya itu katanya kan gaji cuma pokoknya doang kan keluar. Udah gitu THR katanya belum kagak keluar nih Cang, gimana tuh Cang menurut Cang? Kalau itu sih Sebagai pekerja tuh. tergantung semua perusahaan masing-masing. Kalau perusahaan gua sih alhamdulillah masih dipikirin. Karena kan katanya kan kenapa nggak keluar karena cuti tahunan dimundurin tuh kan sompret. Iya gimana tuh? Itu. Ayolah, maksudnya ya semua perusahaan juga nggak pengen lah menyakiti orang ya kan, karena perusahaan juga kan butuh pekerja juga, benar nggak Pak? Iyalah deh, kalau nggak ada pekerja ya nggak bakal maju tuh perusahaan. Karena nih intinya mending gitu udah kacau balau nih ya. Udah sono kemari pada rega segala macem dah. Udah gini ribut gitu. Ramen gua gila. Karena intinya sekarang gini aja. Kalau emang pemerintah nyuruhnya kita pada diem di rumah, harusnya kan ada sosialisasi Iya, nih, ya kan? iya. Dari RT, pokoknya dari aparat pemerintah yang paling bawah ada tuh. RT, RW segala macem. Lurah, camat, kades. Ini kita disuruh pada di rumah nih, katanya. Itu bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup kalau memang di rumah we. Lah kita satu kayak gua nih, gua ngojek lah. Keluar ngojek kan saya udah ada. Apa yang mau cari? Kalau gua di rumah we, mau makan apaan? Anak bini gua. Bung Tompel gimana? Ya kan? Kalau Yang pada kerjanya pada bingung apalagi Iya. gue yang ngojek. Dan Tompel mau ngomong. Iya, Lu gimana? Gua tanya lu nih. Jadi cuma cengang-cengang Nah, doang. iya Coba nih, kita pengen tahu nih. cari tahu apa nih, kita ngomong apa nih. Iya. Nah, kalau dia mah nih, biasanya dia mah iya. ada serabutan ya. Iya. Dia mah kerja apa dihajar terus cuma nih. Di mana apa disambet. Lu ngajak bulanan, Iya. puyeng. Lu ngojek puyeng. Lu bulanan puyeng, apalagi gua yang nganggur yang mainnya di proyek. Jadi kulis itu.
Tapi yang gede itu biasanya dapatnya. Kalau lagi ada mah gede lah. Sekarang udah 2 minggu ini di stop nih gituan. Lah anak bini gua makan batu. Iya juga ya. Ya elah udah begitu nih ya. Dari Kacaunya gitu kan. nih dari kelurahan atau dari RT tuh ya. Emak gua dikasih duit cuma 200.000. Terus Ya Oh itu nyampe ke lu juga teh yang 200.000 itu sampai teh. emak gua dikasih 200.000. Beneran keluar. Lah keluar mudah lah, cuma disuruh lockdown gitu di rumah gue 3 bulan. Orang jelas ya udah 200.000 nyampe kemana? 2 hari juga udah kelar. bener kata dia. Iya, makanya. Beli garam ya. Berapa Makanya. gata gitu kali. Ya, mungkin RT-nya suruh pada beli garam kali. tapi emang harusnya dari atasnya Cang, dari pemerintahan ini harus Nah, itu. harus pintar dia memilah mana yang harusnya dikasih, mana yang enggak gitu. Kita kan sebagai pekerja juga bingung ya kan. Ya kalau Lah, sekarang 200.000. iya. 3 bulan disuruh di rumah. Iya makanya Disuruh kalau- beli garam doang. Lah emang anak bini kita kelomangan disuruh garam. Kan orang mikir di situ. kau banget itu. Nah, iya, kelomangan kalau dikasih hak jalan. Lah anak bini kita tadi dikasih garam mau jalan. Coba. Yang ada di pada lumpuh. Mau kacang kali mau kacang. Nah, kalau zaman dulu ya, enak ya. yang kemarin tuh ya, lah kita nyari kedebongan pisang juga di kebun, pisang jadi. ada. Nah, bener Lah, itu. sekarang kedebongan pisang juga kayak di kedebongan pisang, jantung pisang. Udah ruko semua sekarang mah teh Iya. udah ada kebon. Bingung gua. Udah ngomong gede. Salah lagi. Tebongan pisang dimakan. Apaan tahunya? Salah mulu. Sekarang kita kudu banyak-banyak sabar ya udah. Ya, Bener juga sih. ngumpulin duit bareng-bareng kita. Kalau emang lu pada susah gimana, kita patungan gitu buat beli buku. Ada satu panduan buku. Mau makan buku. Enggak, kita beli buku Yasin. Ntar ini bulan ini mati di rumah siapa, bulan ini mati di rumah siapa. Baca Yasin ya. Dibacain aja ya. Ya kalau begini wae kita udah dapat duit di Gora kita keluar. Jangan Di rumah we juga orang dikirimin duit. Jangan patungan mau. Lukisan. Iya, mungkin kita kan udah disuruh diem nih di rumah ya. Lah, yang kerja juga Iya. terancamnya udah pada dikurang-kurangin Iya, yang makanya. karyawannya. Terus gaji juga disunat. Lah gimana ceritanya? Udah gitu yang ada juga yang lain-lain pada libur lah kita masih suruh masuk. Ya kan orang-orang ada yang libur kan harus suruh masuk terus aja terus nyari buat ke anuan kantor. Tapi menurut lu nih, gue tanya nih sama lu nih. Nah, Ini kita disuruh lockdown begini nih. hmm. Pemerintah ada bagus apa enggak, Kak? Kalau menurutku sih namanya Indonesia ini kan negara besar. Coba. Iya. Kalau memang yang nggak kebagian ya bersabar. Kita coba dengar. Kalau emang yang kebagian ya alhamdulillah. Karena kan memang Indonesia ini kan bukan negara serencok doang. Iya. Kan? Bukan 1-2 wilayah. Iya. Ya mungkin untuk gagasan-gagasan dia sih semua juga bagus. Tapi kan yang nggak bagusnya kan nggak merata. Iya, itu dia. Mau nggak mau kan yang turun tangan di situ yang lebih tahu warganya kan RT ya kan. Di situ kadang-kadang yang kita pikir Mirisnya. ada yang di sana kebagian, di Ada sana yang enggak. kebagian. Jadi kadang-kadang ya serba salah juga gitu. Jadi ya jangan nyalain pemerintah juga kayak gitu. Tapi kemarin Itu kalau menurut gua. kamu menurut lo ya? Iya kemarin kok gue baca gini ya di salah satu website lah istilah kata kan jangan disebutin lah ya nggak bagus juga. Nah dia katanya ada nih sekarang nih napi-napi pada dibebasin. Nah itu bagaimana itu ceritanya? Lah enakan napi-napi dibebasin dong untuk bisa masuk lagi nantinya dong. Berarti gimana itu? Menurut lo Cang gimana Cang dari pandangan lo tuh napi yang dibebasin? Kalau menurut gua mah udah resah sama corona ditambah napi dikeluarin ya ada ekstrimnya juga. Habis ekstrim juga kalau ngomong ekstrim. Sampai air habis. Bagaimana duit? Ekstrimnya kalau ketemu orang yang liar. Nah itu dia. Tapi bagusnya yang keluarga udah kangen lama. Mau kangen ya? Yang hukumannya dikit lagi ya 5 bulanan atau dikeluarin hari juga cepatnya itu bagus ya kan buat keluarga dia ya kan apalagi yang udah punya anak istri ya kan senangnya minta ampun kita juga kadang-kadang itu senang juga. Cuma kan kadang-kadang namanya manusia itu kan semuanya sifatnya berbeda-beda. Ya mungkin yang baik sama yang jelek ya semua itu ada 1001 sebenarnya sih pasti ada aja yang rese gitu. Iya, bisa kata dia udah dibebasin nih enak nih. Nah, dia Nah, tika iya. lagi, usah minta didor itu mah di tempat. Iya. Karena masalahnya kalau bocah-bocah bengal begitu memang ada juga yang bilang penyakit ya kan, yang udah dasarnya begitu. Dia pikir
ya gue udah ke penjara udah gue biarin lu di penjara, udah senang aja di penjara gitu. Tapi kan kalau buat orang-orang yang punya kesalahan gara-garanya memang perlu butuh buat keluarganya, kadang-kadang kan mau nggak mau dia di penjara nih karena kan salah kan. Tapi pas dikeluarin ini kan mungkin dia bisa lebih baik lagi kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin maksudnya gini kali ya, ada juga yang di penjara bukan atas kesalahannya dia Nah sendiri. itu juga gitu tadi. Bukan atas Ada kesalahan sisi dia. positif dan negatifnya ada. Tapi Terus- kalau yang kesian mah kalau yang bangsa begal-begal itu ya, yang pelaku begal atau ituan yang di penjara itu sekarang dibebasin, nah itu dia kesian Itu kan. pasti brutal lagi tuh. Ya, emang ngerinya kan di situ kita Takutnya. jadi udah Ya. kita ngeri. Makanya tadi gue bilang 1001 pasti ada. Yang balik lagi. Iya, yang balik lagi pasti ada. Kacanya di situ emang, makanya menurut lu pada enaknya kayak gimana nih yang udah pesannya mungkin yang buat udah napi keluar nih, yang udah dikasih bersyarat boleh keluar, nah biar nggak mengulangi lagi setelah kata ya udah kasih syarat bebas Mungkin kelocong itu dari pemerintah nih punya strategi sendiri nih. Cuma kalau kita kan kebanyakan nih warga awam nih ya, kalau kita mah cuma ngikutin aja udah. Cuma antisipasinya memang begitu, kita ngeri-ngeri sedap kalau buat orang-orang banyak keluar dari penjara gara-gara kasus ini kasus itu iya, kan. yang pembunuhan Ya itu mungkin dari pemerintah punya strategi khusus dah gimana caranya nanganinnya gimana. Ya kita mah sebagai warga yang taunya denger begini denger begitu. Kan kadang kita ngeri juga ya kalau belum ada penjelasan sama sekali. yang resminya ya. Iya, harusnya dari pemerintah tuh ngasih infonya tuh bener-bener ini kan detail biar orang-orang yang di bawah yang bener-bener pengetahuan itu masih kurang bagaimana biar paham gitu, jangan dibikin takut lagi. Udah gara-gara corona takut, terus sembako juga habis, Berita pada kayak takut. gini lagi, terus waduh. ditambah lagi berita orang di penjara pada dikeluarin, lu bukan pada tambah ngedon lagi orang. Mendingan pada dijual-jualin aja TV-nya Nah, ya. itu buat gimana orang beras ya. yang pada ini pada Iya, nenek-nenek gitu kan. Iya, daripada nonton isinya kayak gituan Iya. semua mendingan jual-jualin TV-nya. Kagak usah nonton gitu-gituan tuh ya. Yang lebih enak kalau gitu. Tapi Jadi- memang zaman corona memang serba salah tuh. Orang pingsan, pelanti, nggak ada yang menolongin. Orang mau dikubur orang boleh. Sampai Ya. orang dikubur, mati, orang mau ditolong. Yang jadi pada serba salah jadinya. Habis banget ya. Yang CRT-nya itu ya orang itu orang mau nolongin satu sama lain gitu ya kan, ngerinya gitu Harusnya ya. kan ngasih ini nih misalkan satu RT nih ngasih obrolan gini-gini biar warganya pada paham, biar nggak gampang kena hasutan. Gitu maksudnya. Serius ya? Ya mungkin pesan-pesannya ada dari Bung Sunarto Torres nih. Pesan untuk apa nih? Ya, kalau dulu dulu. nih pesan-pesan nih kan himbauan nih. Kan dulu. Nah, coba ada tambahan mungkin. Gue mau mikirin temen gue ini, dia bilang mau kalau dia pelanti gitu. Mungkin kalau kita orang kita tahu ya bilang dia gitu. kalau di jalan ya. Kalau di jalan pelanti orang gak ada yang nolongin Lah, nih, makanya ini. gue bingung ini. Gue juga kalau ngajak lantir jalan gue tinggal pergi. Gue takut kolorna. Iya, itu udah Gak mau doang kata gue gitu. apa gue pingsan apa gue ngapa gitu ya gara-garanya apa belum madang belum ngopi belum 2 hari gimana itu ya. kan, 2 hari gimana. Tahu-tahu gue tidur jalanan orang pada rega bos gue bilang kena corona gitu ya apa itu tuduhan sama penyakitnya lebih sakit tuduhan udah mau gue lapar doang kan orang bayangkan begitu lu orang puyeng kata corona Tapi bagusnya Orang pilek Tapi batuk. bagusnya buat si Bango ilmu nahan lapar dia punya. Apa tuh? Jadi kalaupun dia nggak makan sehari ini dia bisa nahan. udah gak kayak onta kali gua Memang udah terbiasa gitu. ya emang sejenis onta Ya mungkin gini kali ya. Himbauan nih buat Iya, kalau kalau monyet tuh punya ini namanya. Onta ada di belakang. Gondongan ini Ya. Mungkin gini kali ya. Buat nyimpan makanan di sini. Ya, Himbauan buat yang maksudnya kan yang masih di luar nih kayak lu kan mesti nyari duit nih kan buat ngojek juga. Himbauan buat mereka nih biar nggak panik gitu kan berita-berita di luar tuh udah makin ngaco nih. Biar mereka orang pada panik bang. Menurut lu gimana? Kalau gua kata begini nih Hmm. oke lah kita nggak usah terlalu nuntut aparat pemerintah ngasih himbauan ke warganya apa gimana nggak usah terlalu detail gimana mungkin dia juga sibuk apa gimana gitu ya Harganya yang ngerti sedikit. aja orang-orang di sekitar kita nih ngerti wah itu mah begini harusnya begini begitu aja terus juga nih yang lebih utama ini Apa? orang-orang yang pada punya duit lebih yang pada kalau disebut sama kita orang-orang kaya gitu harusnya punya pikiran
Lo kan gara-gara corona bisa tetangganya dia lagi kelaparan atau gimana kan Pada kasihan gua nih ya, gua kalau punya duit banyak nih jangan kan sampai hitungannya tuh orang pengen ngerasa susah gimana. Orang baru ngeliat gua kelihatan nih dia bisa mukanya melas banget, kalau gua jadi orang kaya nih langsung gua bagi duit. Langsung lo tibanin duit apa? Ya iyalah, gua rugin, gua pakai tibanin gua rugin. Pecahan. Iya, kadang-kadang orang kaya pada pikirnya ada. Itu dia. Jadi dia menampung gue di rumah dia duitnya dikumpulin tuh duitnya tuh. Kalau mau dibawa mati kalau duit ya. Istilah kata Orang mau berbagi. Lah beras 2 liter berapa Ini kayaknya masih harganya kamu sih? bukan ngasih masukan nih. Dia Curahan hati. sini kalau orang kaya gitu. Banyak mah. Curhat. Sirik. Curhat dia mah. Benci atau kayak benci gitu. Iya karena gue ngerasa bagaimana Cang, di hitungannya banyak di tengah-tengah kita, di samping rumah kita, berdepan rumah kita orang Tetangga kaya kita, gitu ya. gitu. Ngerasa pada kayaknya pada enak-enak Cang. Ya mungkin dia juga